Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nasiha, mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, nomor induk mahasiswa 40421018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar, tujuan belajar, dan 3 hasil perubahan dari proses belajar. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Sardiman tahun 2005, beliau berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan. Perubahan tidak hanya mengenai sejumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, dan mengenai segala aspek organisme atau pribadi seseorang. Jadi, dari kutipan di atas menunjukkan bahwa belajar dapat merubah tingkah laku seseorang. Perubahan itu terjadi disebabkan oleh pengalaman dan latihan-latihan yang dilakukan oleh belajar tersebut. Kemudian menurut Winkel tahun 2000, beliau berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses mental yang mengarah kepada penguasaan pengetahuan, kecakapan atau skill, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan, sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Heilig tahun 1999 juga berpendapat mengenai belajar. Beliau berpendapat bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam lingkungan sesuai dan melalui interaksi pembelajar dengan lingkungan. Kemudian menurut Hanafi tahun 2014 halaman 66-79, beliau berpendapat mengenai belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Dan menurut Nidawati tahun 2014, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar bukan hanya mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan, melainkan lebih dari itu. Karena berhubungan dengan pembentukan sikap, nilai, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga siswa yang belajar dapat mengadakan reaksi dengan lingkungannya secara intelektual, menyesuaikan diri untuk menuju ke arah kemajuan dalam melakukan perbaikan tingkah laku sebagai hasil belajar. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang sangat umum sampai dengan tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Menurut Jaya tahun 2006, tujuan pendidikan yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus itu dapat diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau tujuan umum. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan nasional atau tujuan umum. Jadi,
Tujuan pendidikan nasional atau tujuan umum itu adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dapat dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan hidup dan falsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan pendidikan nasional merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Salah satu contoh dari tujuan pendidikan nasional atau tujuan umum yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian, terdapat contoh lagi mengenai tujuan pendidikan nasional atau tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 versi amandemen. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, tujuan institusional. Apa itu tujuan institusional? Jadi, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan juga jenjang pendidikan tinggi. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri, tidak seperti tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional ini lebih konkret. Saya ambil contoh tujuan institusional dari salah satu pendidikan SMA. Agar lulusan dari SMA tersebut di bidang pengetahuan, yang pertama, memiliki pengetahuan tentang agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta dan kejadian penting yang aktual, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Yang keempat, menguasai pengetahuan dasar dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa.
khususnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta menguasai pengetahuan yang cukup lanjut dalam suatu atau beberapa dari bidang pengetahuan tersebut di atas. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis dan jenjang pekerjaan yang ada di masyarakat serta syarat-syaratnya. Yang keenam, memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisi nasional. Dan yang ketujuh, memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan, kesejahteraan keluarga, dan juga kesehatan. Kemudian, tujuan institusional pendidikan SMA di bidang keterampilan agar lulus dari pendidikan SMA, peserta didik dapat yang pertama, menguasai cara belajar yang baik. Yang kedua, memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sistematis. Yang ketiga, mampu membawa atau memahami isi bacaan yang agak lanjut dalam bahasa Indonesia dan bacaan sederhana dalam bahasa Inggris yang berguna baginya. Yang keempat, memiliki keterampilan mengadakan komunikasi sosial dengan orang lain, lisan maupun tulisan, dan keterampilan mengekspresikan diri sendiri, lisan maupun tulisan. Yang kelima, memiliki keterampilan olahraga dan kebiasaan olahraga. Yang keenam, memiliki keterampilan sekurang-kurangnya dalam satu cabang kesenian. Yang ketujuh, memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan keluarga, dalam segi kesehatan. Yang kedelapan, memiliki keterampilan dalam bidang administrasi dan kepemimpinan. Dan yang kesembilan, menguasai sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kebutuhan lingkungan. Kemudian, ada juga tujuan institusional pendidikan SMA di bidang nilai dan sikap. Agar lulus dari pendidikan SMA, peserta didik yang pertama, menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menerima dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati dan percaya Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain. Yang ketiga, mencintai sesama manusia, bangsa, dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, memiliki sikap demokrasi dan tenggang rasa. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab dan pekerjaan dan masyarakat. Yang keenam, dapat mengapresiasi kebudayaan dan tradisi nasional. Yang ketujuh, percaya pada diri sendiri dan bersikap makarnya. Yang kedelapan, memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, memiliki kesadaran akan disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku. Kemudian bebas dan jujur. Yang terakhir, memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, nasional dan objektif dalam memecahkan persoalan. Demikian secara lengkap tujuan institusional yang harus diwujudkan kepada peserta didik SMA. Tujuan ini pun masih bersifat umum dan perlu diuraikan lagi menjadi tujuan yang terperinci, yakni tujuan kurikuler, di mana dalam tujuan kurikuler ini haruslah dicapai oleh suatu bidang studi dan tujuan instruksional yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran. Saya ambil contoh lagi, tujuan institusional pada tingkat sekolah dasar. Jadi, tujuan pendidikan sekolah dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Pernyataan tersebut terdapat pada pasal 2 Kemendikbud nomor 487/U/1992.
Yang ketiga, mengenai tujuan kurikuler. Apa sih yang dimaksud tujuan kurikuler? Jadi, tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Jadi, tujuan kurikuler yaitu tujuan suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya tujuan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, PAI, dan lain sebagainya. Semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Tujuan kurikuler saya ambil contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran di tingkat MTS, pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian, saya contohkan lagi tujuan kurikuler pada tingkat MTS pada mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam. Berikut contohnya terdapat pada Selindia. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau yang disebut juga dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus atau dikenal dengan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam suatu kali pertemuan. Karena hanya gurulah yang memahami kondisi di lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Maka, menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Menurut Susilana tahun 2006, tujuan pembelajaran sering dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Yang kedua, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran khusus. Apa itu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum? Jadi, tujuan tersebut adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan sekelompok setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di dalam GPPP atau garis-garis besar program pengajaran. Sedangkan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran khusus adalah penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Contoh dari tujuan instruksional yang pertama, sebelum mengadakan proses belajar mengajar, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Di samping itu, agar lebih spesifik dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Yang kedua, sebelum ada pengajaran, siswa belum dapat membuat tabel spesifikasi. Sesudah pengajaran diberikan, siswa dapat membuat tabel spesifikasi. Jadi, dalam diri siswa terjadi perubahan tingkah laku selama mengikuti program pengajaran, atau dengan lain perkataan, perubahan tingkah laku itu merupakan hasil dari adanya proses belajar mengajar. Oleh karena
Baik guru maupun siswa perlu mengetahui perubahan apakah yang telah terjadi pada waktu pengajaran. Maka, perlu adanya perumusan yang jelas bagi tujuan instruksional itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 hasil perubahan dari proses belajar. Yang pertama mengenai perubahan pengetahuan atau kognitif. Kognitif adalah kemampuan untuk bernalar dan memahami konsep yang telah disampaikan. Seperti menurut Asrul, aspek kognitif adalah aspek yang mencakup kegiatan mental atau otak. Aspek kognitif terkait dengan kemampuan intelektual atau kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hasil belajar dalam aspek kognitif erat kaitannya dengan bertambahnya wawasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari perubahan tersebut, yang pertama, siswa mampu bertanya, berpendapat, memberikan nilai atau kritik tentang berbagai hal yang terkait dengan pelajaran atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, untuk usia taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal, mereka sudah bisa berimajinatif, berangan-angan, atau berkhayal tentang apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, untuk usia sekolah dasar atau MI, mereka sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung atau disingkat dengan kalistung. Yang kedua, perubahan keterampilan atau psikomotorik. Psikomotor adalah kemampuan yang berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Seperti yang dijelaskan oleh Sukardi, psikomotorik merupakan proses pengetahuan yang banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk keterampilan. Dalam pengembangannya, pendidikan psikomotorik di samping proses menggerakkan otot juga telah berkembang dengan pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan hidup. Psikomotor terbagi menjadi 2. Yang pertama, kemampuan motorik halus. Yang kedua, kemampuan motorik kasar. Apa itu kemampuan motorik halus? Jadi, motorik halus merupakan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, dan juga otak. Seperti menurut Sugiono, gerakan motorik halus yaitu suatu gerakan yang hanya melibatkan otot-otot kecil dalam tubuh, yaitu seperti keterampilan dalam menggunakan jari-jari tangan dan gerakan yang dilakukan oleh pegelangan tangan dengan cepat. Kemudian, kemampuan motorik kasar itu adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar, meliputi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif. Gerakan motorik kasar merupakan bagian dari aktivitas yang mencakup keterampilan otot-otot besar dengan mengutamakan kekuatan fisik dan keseimbangan. Berikut ini beberapa contoh kegiatan perkembangan motorik anak usia 3-4 tahun dan juga usia anak 5-6 tahun, baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian yang ketiga, perubahan nilai dan sikap atau afektif. Jadi, afektif itu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Seperti yang dijelaskan oleh Ibid, bahwa afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai atau value. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi,
Namun, aspek yang paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Contoh dari perubahan afektif, yang pertama, peserta didik dalam bertutur kata dapat yang baik dan sopan, wujud dari kemampuan seseorang dalam menghayati apa yang sudah disampaikan oleh guru. Penghayatan ini akan membuat seseorang dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, ketika ada temannya meminta uang kepada orang lain, siswa tersebut menasihati temannya bahwa perilaku tersebut tidak baik. Yang ketiga, memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Atensi seseorang anak merupakan bentuk positif memperhatikan apa yang disampaikan guru, menunjukkan sikap baik seorang anak. Berikut ini merupakan beberapa sumber buku yang saya ambil untuk dijadikan referensi dalam menyusun PowerPoint tentang pengertian belajar, tujuan belajar, dan juga 3 hasil perubahan dari proses belajar. Demikian penjelasan mengenai pengertian belajar, tujuan belajar, dan 3 hasil perubahan dari proses belajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.